Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, berkat hidayahnya serta taufiknya kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan hari ini, yaitu Islam dan Budaya Madura. Pada hari ini kita akan membahas tentang periodisasi, sejarah dan strategi masuknya Islam di Nusantara. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana periode sejarah dan strategi masuknya Islam di Nusantara. Perlu diketahui bahwa Islam di Nusantara, yaitu di Indonesia, itu merupakan agama mayoritas. Tentunya juga Islam di Indonesia merupakan penganut Islam terbesar di dunia. Namun di sini kita akan membahas bagaimana sejarahnya, kenapa kok Islam sudah masuk di Indonesia atau di Nusantara. Padahal kita ketahui bahwa Islam itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di kota Makkah dan kota Madinah, seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita pahami bersama bagaimana kita memahami bagaimana periodisasi, sejarah dan strategi masuknya Islam di Nusantara. Mengambil atau mengutip dari perkataan presiden pertama kita, yaitu Bapak Presiden Soekarno, yaitu jas merah, jangan pernah melupakan sejarahnya. Jadi sejarah masuknya Islam itu perlu kita ketahui. Oleh karena itu kita menganut, misalkan mayoritas di Indonesia menganut agama Islam, tentunya ada sejarah-sejarah yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Di sini yang pertama, umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Islam masuk ke negeri ini dengan jalan damai, sesuai dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi kita ketahui bahwa Islam di Indonesia merupakan merupakan penganut Islam terbesar di dunia. Kita ketahui banyak negara yang lebih besar dari kita penduduknya, misalkan Amerika Serikat, terus India, Cina, tapi mereka mayoritas bukan agama Islam, melainkan ada berbagai agama, misalkan agama Kristen, agama Hindu, Buddha, ataupun agama Konghucu, seperti itu. Namun di Indonesia dengan sekitar 200 lebih juta jiwa, mayoritas agamanya itu adalah agama Islam. Namun perlu diketahui bahwa masuknya ke negeri Indonesia ini dengan jalan damai, ya, bukan dengan jalan kekerasan, misalkan dengan peperangan, seperti itu. Jadi Islam yang masuk ke Indonesia itu adalah dengan cara damai, sebagaimana Islam itu agama rahmatan lil alamin. Selanjutnya yang kedua, masuknya Islam ke wilayah Nusantara merupakan merubah dan memperkaya ragam hasil intelektual bangsa di Nusantara. Dari tradisi keilmuan dan integritas pada masa awal sejarah Islam di Nusantara ini digambarkan berjalan. Artinya masuknya Islam itu menambah atau bahkan mengubah ragam hasil intelektual pengetahuan bangsa di Indonesia. Kalau kita ketahui bahwa sebelum masuknya Islam, Indonesia itu mayoritasnya adalah penganut agama Hindu dan Buddha. Tentunya agama Hindu dan Buddha juga masuk dari luar Indonesia atau luar Nusantara, seperti itu. Namun dengan masuknya Islam itu pemikiran-pemikiran yang ada di Nusantara itu akan semakin berkembang, semakin besar, seperti itu. Bukan hanya perkembangan dalam pengetahuan, namun juga perkembangan dalam spiritual, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan dan perkembangan tradisi keilmuan di Nusantara sebagai tidak lepas dari pengaruh dari para pembawa Islam. Jadi tradisi keilmuan di Nusantara ini juga ada pengaruhnya dari
pembawa ajaran Islam ke Indonesia atau ke Nusantara seperti itu. Oleh karena itu, dengan masuknya agama Islam, maka perkembangan keilmuan di Nusantara semakin berkembang. Salah satunya adalah proses dengan islamisasi atau perkembangan identitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Artinya perkembangan itu yang ada bukan hanya perkembangan spiritual, tapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ya, jadi dengan masuknya agama Islam ini merupakan sebuah rahmat bagi kita, ya khususnya para penganut ajaran agama Islam. Tentunya ini sebuah rahmat ya bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, karena Indonesia itu mayoritas penganut muslim seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa teori masuknya Islam. Jadi masuknya Islam itu ada beberapa teori. Jadi teori yang pertama yaitu teori Arab. Di sini teori Arab menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab, ya, langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Ya, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Jadi di sini dalam teori Arab itu bahwa Islam itu tersebar pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ya, ini saat berlangsungnya kerajaan Sriwijaya. Memang perlu diketahui bahwa Indonesia atau di Nusantara itu ada berbagai banyak kerajaan. Salah satunya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, dan sebagainya. Ya. Terus pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran perdagangan mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi pada abad ke-7 sampai 8 Masehi ini di Selat Malaka ini merupakan perdagangan, ya, lintas perdagangan. Jadi banyak orang perdagangan di berbagai pelosok dunia ini berpusat di Selat Malaka. Kita ketahui Selat Malaka itu di sekitaran Malaysia dengan Sumatera seperti itu. Jadi ini menjadi ketertarikan pedagang untuk berdagang di sana, terutama juga pedagang muslim. Terus ada yang berpendapat di sini juga ada utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan menjajakan perdagangan. Jadi di sini dalam teori ini, jadi ada memang khusus dari Bani Umayyah, ya, dari utusan Bani Umayyah untuk menjajakan perdagangan atau barang-barang yang dari bangsa yang bahasa Arab seperti itu. Jadi memang bertujuannya untuk perdagangan. Namun di sisi lain juga mereka mengikuti membawa ajaran Islam seperti itu. Selanjutnya di sini ada teori Cina. Di sini kita ketahui bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi ada juga yang mengatakan ada masuknya Islam ke Nusantara itu disebabkan atau berawal dari Muslim Cina, ya, seperti itu. Jadi faktornya kenapa kaum Muslim Cina, kenapa bukan Arab? Salah satunya adalah Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriyah. Artinya Arab Cina Muslim itu sudah mulai memeluk agama Islam itu sudah dari awal, ya, sehingga perkembangan Islam di Cina itu juga mempengaruhi masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya di sini Islam datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya dan datang ke Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi. Jadi dalam teori ini Islam itu masuk di Pulau Sumatera saat kekuasaannya Sriwijaya dan ke Pulau Jawa sekitar pada tahun 674 Masehi. Ini adalah teori Cina.
Selanjutnya di sini ada teori Persia. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Artinya teori Persia ini, kita ketahui Persia itu adalah Iran ya. Jadi Persia itu adalah Iran, maka dari itu Islam masuk ke Nusantara itu melalui dari Persia, melalui orang-orang Persia. Hal ini kenapa? Karena misalkan ada bahasa-bahasa Persia itu diserap oleh bahasa yang ada di Nusantara. Di sini contohnya adalah abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu ya. Jadi ada bahasa Persia itu diserap oleh bahasa yang ada di Nusantara, sehingga dianggap bahwa masuknya Islam itu juga berawal dari Persia, wilayah Persia yang saat ini itu dikenal dengan Iran ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada teori India. Di sini selain dari Arab, Cina, terus Persia, dan juga ada teori India. Kalau diketahui memang India dan Indonesia secara geografisnya mungkin dipisah oleh lautan. Mungkin Sumatera ujung bagian Aceh itu ketika ditarik lurus ke barat itu akan bertemu dengan wilayah India. Di sini Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab melainkan melalui India pada abad ke-13. Jadi dalam teori ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke India, ke Nusantara itu pada abad ke-13 ya. Kalau yang tadi itu abad ke-7 atau ke abad ke-8. Namun kalau di sini ada teori bahwa abad ke-13. Selanjutnya Islam datang ke Nusantara melalui 5 tempat yang asal Islam di India. Di sini ada Gujarat, ada Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Ya. Tapi di sini untuk Gujarat ini ada teori Morrison ini mematahkan teori ini. Karena apa? Ketika Gujarat itu ketika ada Islamisasi di Samudra Pasai, ya, Samudra Pasai ini di kerajaan Samudra Pasai, namun Gujarat ini masih merupakan kerajaan Hindu seperti itu. Jadi secara teori itu kalau berasal dari Gujarat ya, tetapi tidak mungkin karena saat masih sudah masuknya Islam ke Samudra Pasai itu Gujarat itu masih merupakan kerajaan Hindu. Namun Morrison menyatakan bahwa Islam Nusantara dibawa para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-8 seperti itu. Di sini Coromandel itu merupakan pantai pesisir India ya. Jadi mungkin kalian tahu dengan Nepal ya, Nepal itu adalah pulau yang negara lain sebelah India. Jadi itu sebelah baratnya itu pesisir India itu adalah Coromandel. Jadi Coromandel ini merupakan tempat yang strategis dulu saat masih kolonialisme. Berarti hanya kolonial Belanda, Inggris, Prancis, Portugis dan lain sebagainya ya. Di sini adalah teori India. Selanjutnya ada teori Turki ya. Ya, selain dari Cina, Arab, Persia, dan India, ada juga teori Turki. Di sini teori ini menjelaskan bahwa Indonesia juga disebutkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Ya. Jadi orang-orang Kurdi dari Turki ini menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Di sini ada beberapa bukti fisik ya, mungkin bukti dari para sejarawan. Di sini menggambarkan yang pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi. Artinya banyak karangan atau kitab-kitab ulama Kurdi itu masuk di menjadi rujukan oleh ulama-ulama yang Indonesia. Terus yang kedua, ulama di Madinah yang mengajari ulama Indonesia tarekat Syathariyah yang kemudian dibawa ke Indonesia adalah Ibrahim Al-Qurani. Jadi di sini ada ulama Ibrahim Al-Qurani, yaitu salah satu adalah ulama Kurdi ya, yang
yang berasal dari Turki, mengajari ulama-ulama Indonesia tentang ketarikatan. Jadi sini ini adalah salah satu bukti dari sebuah teori bahwa Islam itu berasal dari Islam Nusantara berasal dari Turki. Dan yang ketiga juga tradisi bersendi populer di Indonesia dibacakan setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal atau saat ketika syukuran dan tradisi. Jadi berzanji itu merupakan karangan populer yang ditulis oleh ulama-ulama Kurdi, sehingga di sini ulama Kurdi menyebarkan dengan ada berzanji itu, ya, sholawat kepada Nabi pada saat Maulid Nabi, Akikah dan sebagainya, itu adalah kitab karangan ulama Kurdi. Terus selain itu nama Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia. Ya, misalkan ada namanya yang Kurdi, ya. Banyak kan nama-nama seorang itu namanya Kurdi, Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari Kurdi, adalah orang-orang Kurdi yang dari Turki, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa teori Turki menganggap bahwa Islam itu berasal dari orang-orang Kurdi yang ada di Turki, itu. Selanjutnya di sini ada periode masuknya Islam. Ada 3 periode di sini. Jadi ada 3 periode masuknya Islam dari beberapa referensi. Yang pertama diperkirakan pada akhir abad ke-1. Abad ke-1 ini bukan tahun pertama. Abad ke-1 atau 7 Masehi. Rombongan ini berasal dari Basrah. Ya. Jadi periode pertama itu berasal dari Basrah, yaitu pada kaum Syiah yang dikejar oleh Bani Umayyah. Mereka 100 orang pendakwah di bawah pimpinan Nahkoda Khalifah tiba di Banda Aceh, ya. Jadi ada rombongan ini berasal dari Basra, sehingga mereka mengejar kaum Syiah, dan salah satunya ada 100 orang pendakwah dipimpin Nahkoda Khalifah tiba di Banda Aceh, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Khalifah pada zaman Bani Umayyah seperti itu. Dia mengejar orang Syiah seperti itu, ya, kaum Syiah di sini dikejar oleh Bani Umayyah. Dan juga selain mengejar kaum Syiah, mereka para pimpinan atau pasukan juga membawa 100 orang pendakwah ke negeri Cina, ya, bukan ke negeri Cina tapi ke Perlak Aceh, ke Nusantara. Selanjutnya periode kedua pada abad ke-6 atau 6 Hijriah atau 13 Masehi. Jadi abad ke-6. Kalau yang pertama itu abad ke-1. Sini abad ke-6, rombongan ini dipimpin oleh Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, yang anggotanya merupakan anak cucu beliau sebanyak 17 orang dan tiba di Gresik, ya. Jadi di sini pada periode kedua ini ada rombongan dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain dengan anak dan cucu beliau sebanyak 17 orang dan tiba di Gresik untuk bertujuan menyebarkan agama Islam, seperti itu. Selanjutnya ada periode ketiga, yaitu pada abad ke-9 atau abad ke-16 Masehi. Rombongan ini terdiri dari 45 orang ulama keturunan Muhammad Sahib Mirbat yang berasal dari Tarim, Hadratul Maut. Mereka banyak menetap di berbagai pelosok Nusantara. Jadi kalau tadi Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain pada abad ke-6 Hijriah atau ke-13 Masehi. Namun pada abad ke-9 ada rombongan dari keturunan Muhammad Sahib Al-Mirbat. Jadi memang ini sengaja masuk ke Islam ke Indonesia untuk menyebarkan Islam, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang strategi penyebaran Islam. Yang pertama ada beberapa strateginya. Jadi tidak serta-merta seseorang itu langsung meyakini pada sebuah agama, tapi ada beberapa strategi dari seorang dai atau pendakwah bagaimana
ajaran itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain seperti itu. Jadi pertama melalui perdagangan. Yang pertama, Islam masih kecil, komunitas kecil ya, namanya baru pertama kali masuk dalam sebuah perdagangan. Islam itu masih kecil atau menjadi komunitas kecil. Perlu diketahui memang Indonesia dulu atau Nusantara sebagian besar adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Terus, namun selambat laun interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai hanya berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Jadi ketika masih komunitas kecil, terus ini berlangsung lama sehingga saling berkaitan, berinteraksi, berkomunikasi sehingga membentuk komunitas Muslim yang besar, yang membentuk masyarakat yang besar seperti itu. Selanjutnya selain berdagang juga menyebarkan agama yang mulia. Jadi melalui perdagangan masih dengan komunitas Muslim yang masih kecil karena baru masuk, kemudian setelah berlangsung lama bisa membuat komunitas Islam ya semakin besar, sehingga selain dengan komunitas yang besar itu bisa menyebarkan agama yang lainnya yaitu agama Islam. Yang kedua adalah dakwah bil hal ya. Jangan berbuatan. Jadi menyebar Islam dengan perbuatan, bukan hanya meyakinkan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Yang pertama itu para membaliu yang merangkap tugas menjadi pedagang. Jadi seorang pedagang itu tugasnya juga menjadi membaliu, menjadi pendakwah seperti itu. Jadi bukan hanya pedagang murni, namun pedagang itu juga sambil ada pedagang sambil membaliu. Seorang penceramah atau pendakwah tapi merangkap menjadi pedagang ya, seperti itu. Selanjutnya di sini melaksanakan kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan serta dalam menampakkan sikap sederhana. Jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin dan Islam merupakan Islam yang lemah lembut ya. Islam bukan agama yang radikal. Islam itu adalah agama yang toleran seperti itu. Terus memperhatikan bahwa misalkan kebersihan dengan pergaulan dengan misalkan kebersihan an-nadzafatu minal iman ya, kebersihan adalah sebagian dari iman, itu diterapkan oleh para pembeli sehingga para pribumi itu akan merasa bahwa Islam itu memang benar-benar agama yang baik ya, seperti itu. Jadi misalkan dengan pergaulan mereka yang menunjukkan sikap sederhana, jadi pergaulan tidak ada kesombongan dalam bergaul, sehingga ini menarik bagi orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya di sini ada strategi perkawinan ya. Strategi ini dilakukan dengan perkawinan antara pedagang Muslim membeliau dengan anak bangsawan. Di sini jadi membeliau pedagang itu sudah lama menetap dan terjadilah perkawinan sehingga anak cucu mereka itu mengikuti ajaran Islam. Di sini juga misalkan pernah saya baca referensi, misalkan ada sebuah sayembara apabila misalkan ada sayembara dari seorang raja, misalkan anak putrinya itu sedang sakit parah sehingga apabila bisa menyembuhkan putri raja itu maka dijadikan menantu, atau kalau perempuan dijadikan saudara seperti itu. Jadi ini salah satunya adalah strategi yang dibawa oleh para pembeliau ya, para pedagang seperti itu di perkawinan. Jadi dengan misalkan menjadi menantu seorang raja kan memiliki pengaruh yang sangat besar seperti itu. Terus yang keempat di sini adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini yaitu pedagang Islam menguasai kekuatan ekonomi di perdagangan. Jadi yang pertama itu Islam kan masih kecil dan lama-lama besar dan menguasai bandar-bandar atau tempat-tempat perdagangan yang besar ya, sehingga kekuatan ekonominya besar. Setelah itu, setelah menjadi ekonominya pusat perekonomian dikuasai dan berkembang, maka dibentuklah lembaga pendidikan
pendidikan untuk menyebarkan Islam. Jadi memang pendidikan itu harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, ketika ekonomi kita mampu dan kita bisa menyebarkan menguatkan ekonomi dan mendirikan lembaga pendidikan yang dengan ekonomi yang cukup, maka pusat pendidikan itu bisa menjadi pusat pendidikan Islam. Itu. Maka oleh karena itu misalkan di Madura itu atau di Indonesia pesantren, misalkan di pesantren itu memiliki ekonomi yang sangat kuat sehingga pesantren itu bisa lebih bisa bergerak atau menguasai penyebaran Islam, dakwah yang ada di Indonesia. Selanjutnya kelima, kultural. Sini adalah kegiatan Islamisasi selalu menghadap benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi berbeda. Jadi memang perlu diketahui bahwa sebelum Islam masuk sudah ada agama sebelumnya yang sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia, ke Nusantara, yaitu agama Hindu-Buddha. Jadi perlu diketahui makanya orang Islam masuk itu dengan menggunakan kulturan, pendekatan kultural. Artinya pada saat misalkan pada kita contohkan pada Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga itu bagaimana proses Islamisasi itu dengan pendekatan kultural. Jadi kultural Jawa itu tetap pendekatan sehingga Islam itu akan menyebar semakin cepat ya, seperti itu. Kalau jika penyebaran itu memberontak dari kultural secara keras, maka mungkin tidak ada pengaruhnya ya. Oleh karena itu sikap radikal itu memang akan bahaya, bukan membuat kita menjadi istilahnya kegiatan ketika ada hal yang radikal, bukan istilahnya Islam itu bukan malah menjadi dianggap yang baik, tetapi dianggap yang keras seperti itu. Jadi seperti itu. Terus di sini di Jawa ya, di Jawa Islam menyesuaikan dengan budaya lokal. Kalau di Jawa itu memang kental ya dengan budaya lokalnya. Misalkan masih ada banyak budaya-budaya yang lama itu masih dikaitkan budaya yang lama itu masih kental ya. Misalkan banyak rokat seperti itu. Misalkan ada petik laut misalkan itu kan salah satu budaya yang dulu petik laut atau rokat tasik seperti itu. Namun ada masih nuansa keislaman, misalkan masih ada pengajian dan sebagainya, walaupun itu salah satu budaya lokal ya. Sedangkan kalau di Sumatera ini sedikit berbeda. Jadi kalau di Sumatera itu adat yang menyesuaikan dengan Islam. Jadi memang kita ketahui misalkan di Sumatera, contoh saja di Aceh ya, kita ketahui Aceh itu sudah menerapkan syariat Islam ya, syariat Islam dengan hukum Islam ya. Jadi di Aceh itu dengan kental keislamannya, bukan kental dengan budaya lokalnya seperti itu. Mungkin ini merupakan salah satu strategi dari penyebaran Islam, karena setiap lokasi atau setiap wilayah itu berbeda karakternya seperti itu ya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian, walaupun sedikit, yang penting bermanfaat seperti itu. Mungkin ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dan saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.